Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, pada kesempatan pagi yang baik ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dalam pembelajaran kita pada minggu yang lewat atau pertemuan-pertemuan kita sebelumnya dalam situasi daring, maka untuk hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran kita yang ada pada KD 1, yaitu pengertian sahabat dan keadilan para sahabat. Namun yang ada pada KD 1 kita adalah pengevaluasi pengertian dan keadilan para sahabat, nabi dan tabi'in. Namun di sini yang perlu dijelaskan pertama sekali adalah pengertian sahabat. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwa sahabah? Apakah yang dinamakan dengan sahabat? Sahabat itu kalau kita artikan secara bahasa kita itu dimaknai dengan teman, kawan, dan karib. Namun perlu kita lihat pengertian dari sahabat itu dari segi pandangan ulama, bahwa kalau kita lihat yang paling banyak mendefinisikan dari sahabat Nabi dari ulama kita adalah sahabat adalah orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, kemudian mempercayai ajarannya dan meninggal dia dalam keadaan Islam. Maksudnya di sini adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi yang berupa risalah-risalah atau wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam. Inilah yang dinamakan dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis yang wafat pada tahun 852 Hijriah, dia menyatakan bahwa sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian kalau kita lihat pengertian sahabat itu menurut ulama hadis, mereka definisikan sahabat pertama menurut Ibnu Salah, dia mengatakan bahwa sahabat adalah setiap yang meriwayatkan sekedar satu hadis atau satu kalimat dari Nabi atau sekedar pernah melihatnya. Kenapa Ibnu Salah menyatakan seperti itu? Karena disebabkan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi, sehingga meskipun hanya sekedar pernah melihat dan beriman, maka sudah dikategorikan dari sahabat. Itu menurut Ibnu Salah. Kemudian yang kedua, menurut Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi selama 1 tahun atau beberapa tahun, atau berperang dalam 1 kali atau beberapa kali. Itu menurut Sa'id bin Musayyab. Kemudian pendapat yang ketiga, ini yang paling kuat, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, katakan bahwa sahabat adalah
yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Barangkali anak-anak semuanya sudah jelas apa yang dimaksud dengan sahabat. Sekarang tentu kita bertanya, berapakah jumlah daripada sahabat? Maka para ulama kita di sini terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwa jumlah sahabat itu sebanyak 140.000 orang. Dan ada yang mengatakan jumlah mereka 90.000 orang. Namun batas mereka dianggap sahabat adalah yang dianggap sahabat, maksudnya zaman yang dianggap sahabat setelah 100 tahun Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-bukti yang konkret di dalam sejarah. Karena tahun meninggalnya sahabat yang terakhir itu tahun 1118. Sahabat yang meninggal pada tahun 110 Hijriah itu menurut kesepakatan ulama itu adalah bernama Abu Tufail Amir bin Wasilah. Sekali lagi, Abu Tufail Amir bin Wasilah yang meninggal pada tahun 110 Hijriah. Kemudian lagi kalau kita melihat dari pendapat Syiah, mereka tidak mengatakan sahabat kecuali yang dimasukkan dalam sahabat dalam pendapat mereka adalah hanya ahlul bait. Sementara di kalangan Sunni mengakui seluruh sahabat Nabi dan bahkan memberikan peringkat-peringkat seperti sahabat yang paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman dan Ali. Inilah yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Kemudian itu karena banyaknya sahabat, para ulama juga membagi sahabat-sahabat ini kepada, ada yang mengatakan 5 tabaqat. Ada yang kita kenal dengan tabaqat dalam istilah ilmu hadis. Ilmu hadis, tabaqat itu adalah tingkatan di antara para sahabat. Ada yang dinamakan tabaqatul kubra dan ada yang dinamakan tabaqatul awsat atau menengah, dan ada yang dinamakan tabaqatul sukra atau junior. Kelompok yang termasuk kepada kelompok tabaqatul kubra atau sahabat-sahabat junior yang diberitakan dan dijanjikan masuk surga, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha, Zubair bin Awwab, Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah. Itu nama-nama mereka yang termasuk kepada tabaqatul kubra, sahabat-sahabat senior. Kemudian sahabat menengah atau sahabat awsat. Kemudian yang ketiga adalah sahabat atau tabaqat sahabat tabaqatul sukra atau sahabat junior, yaitu sahabat yang masih kecil ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Di antaranya adalah Abu Hurairah dan yang lainnya. Seperti itulah yang terdapat dalam kitab Ulumul Hadis jilid 1. Kemudian sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di antara sekian banyak jumlah sahabat itu
Di antaranya adalah Abu Hurairah yang wafat tahun 59 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.364 hadis. Sehingga banyak hadis para ahli hadis yang menjadi pertentangan di kalangan ulama, karena waktu Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah umurnya masih sangat muda. Kemudian yang kedua, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah istri Nabi SAW yang wafat pada tahun 58 Hijriah, yaitu Aisyah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini karena beliau adalah istri Nabi dan setiap hari bergaul dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Kemudian yang keempat, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah. Karena luasnya ilmu yang dimilikinya, maka dia dikenal sebagai julukan Al-Bahrun, yaitu lautan. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.660 hadis. Kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Umar yang wafat tahun 73 Hijriah. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Kemudian sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang wafat pada tahun 78 Hijriah, yang meriwayatkan hadis sebanyak 1.540 hadis. Kemudian yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan dia meriwayatkan hadis sebanyak 1.170 hadis. Itulah di antara sahabat yang paling banyak mengeluarkan atau anak-anak semuanya mudah-mudahan paham apa yang dinamakan dengan sahabat. Kemudian masuk kita kepada keadilan para sahabat. Keadilan para sahabat itu pada masa atau pada ulama-ulama mutaqaddimin itu tidak menjadi permasalahan, tidak ada mendapatkan kritikan. Tetapi yang mendapat kritikan pada masa ulama-ulama mutaakhirin, sementara ulama-ulama mutaqaddimin, para salafus saleh, mereka mengatakan bahwa semua sahabat-sahabat Nabi itu keadilannya sudah diakui. Dalil-dalilnya itu bisa kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka yang menjadi patokan di sana adalah kata-kata khairu umat yang terbaik. Dalam ayat ini ialah Islam secara umum jika dibandingkan dengan umat lainnya. Itu pun bila umat Islam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil kita ambil dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum qurni summa alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, yang artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya,
dan kemudian generasi berikutnya lagi. Dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa sebaik-baik umat itu adalah, atau masa itu adalah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Imam Bukhari juz 2 halaman 101 sampai 102. Juga terdapat dalam Sahih Muslim juz 4, juga seperti itu juga dalam Sahih Sunan At-Tirmizi juz 3 halaman 340. Ananda semuanya, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pengertian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan kecintaan kepada kita terhadap baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Jadi ananda semuanya tugas coba cermati, amati, dan perhatikan dan pahami. Setelah itu, apa yang kamu pahami, silakan tulis di buku catatan atau di double folio seperti yang Bapak pernah sampaikan di kelas. Mudah-mudahan ini kita mendapat barokah karena mengkaji dan berusaha memahami tentang hadis-hadis baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.